Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online. Persiapkan hati saudara sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga saudara terberkati dengan sikap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi saudara. Jangan lupa like dan bagikan video ibadah online ini kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga turut bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara subscribe YouTube channel GBI Kristus Air Hidup, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita perhatikan pengumuman sepekan GBI Kristus Air Hidup berikut ini. Ibadah doa pagi via online setiap hari Selasa hingga Sabtu dimulai pukul 5 hingga 6 pagi. Ibadah wanita hebat via online setiap hari Selasa dimulai pukul 6 sore. Ibadah doa malam via online setiap hari Kamis dimulai pukul 7 malam. Ibadah dewasa muda via online sebulan sekali di hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Ibadah youth 2 minggu sekali di hari Sabtu dimulai pukul 7 malam. Kembali lagi di hari Minggu ada ibadah Fire Kit via online dimulai pukul 6.45 pagi. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya via online dimulai pukul 7 pagi. Sekian pengumuman sepekan GBI Kristus Air Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama menyembah. Kita sama-sama mengucap syukur atas kasih-Nya yang begitu luar biasa. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan.
katakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi kami, penuhi yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali dengan umat-Mu, dan kami Tuhan butuh kehadiran-Mu, sebab tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Sebab itu mari Roh Kudus tuntun hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah benih ilahi ini menjadi benih yang oh Tuhan Yesus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam hati setiap umat-Mu. Mari Bapa, Engkau berkarya, bekerja, tuntun hamba-Mu ini. Bahkan umat-Mu yang saat ini Tuhan berkumpul boleh merasakan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa, puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali saudara untuk makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, saudaraku ya. Dan tema pada pagi hari ini yaitu adalah Tuhan tidak minta apapun, tapi Tuhan minta hati. Amin. Tuhan minta hati saudara dan saya. Boleh saudara siapkan catatan, saudara siapkan Alkitabnya. Kita langsung buka saja di Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Ya, kita baca dulu 2 ayat ini, saudaraku ya. Dan nanti kita selesaikan sampai ayat yang ke-25. Amin. Saya akan bacakan bagi saudara ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Garis bawahi kata-kata ini saudaraku ya. Banyak orang percaya dalam namanya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Saudara, ayat ke-24 ya sama ayat yang ke-23 ini sangat kontras sekali. Coba garis bawahi kata-kata Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara, dari ayat ini kita mau belajar, saudaraku ya. Ya, kita mau renungkan, ya. Ada banyak orang percaya. Mungkin mereka juga melayani Tuhan, ya. Seorang pendoa, bahkan menjadi seorang Kristen. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut orang Kristen. Ada banyak, saudaraku ya. Tapi tidak banyak orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan ini menyatakan, ya,
dikatakan ada banyak orang percaya dalam namanya. Tapi aneh saudaraku, ya, Tuhan tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Jawabannya ada di ayat yang ke-25. Kita langsung buka ayat yang 25, kita lanjutkan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin, saudara. Ya, mungkin kita melayani ya di mimbar, tidak banyak orang tahu tentang kita, ya kan saudaraku ya. Mungkin kita sudah melayani Tuhan, ya, mimpin pujian atau musik, asyar dan lain sebagainya saudaraku ya. Ya, tidak ada seorang pun manusia tahu isi hati kita saudaraku ya. Tetapi perhatikan ayat ini, Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Ya, kita tidak perlu saudaraku di depan orang saudaraku ya, kita berlomba-lomba untuk menarik orang, ya kan, seperti malaikat begitu ya. Tetapi ketika kita berada di rumah, orang rumah yang lebih tahu saudaraku, orang yang terdekat lebih tahu betul kita seperti apa, kan gitu ya. Amin. Saudara, peristiwa lockdown ini, peristiwa wabah ini saudaraku, ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Ini kesempatan kita saudaraku untuk merenungkan diri kita seperti apa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, KTP Kristen, kita sudah melayani Tuhan saudaraku ya. Tetapi kita tidak dipercaya oleh Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris, dalam versi bahasa Inggris ya, Yesus tidak mempercayakan dirinya, itu dikatakan but Jesus did not commit himself. Tuhan tidak komit, ya, tidak komit kepada kita, saudaraku. Amin. Ya, itu karena apa? Tuhan lebih tahu hati kita seperti apa. Makanya kalau melayani Tuhan jangan asal-asalan. Sekali lagi, ya, kalau melayani Tuhan jangan asal-asalan. Ya, yang setuju katakan amin. Sebab apa? Tuhan tidak minta apapun saudara, tapi Tuhan minta hatimu, hati saudara. Ya, haleluya, saudara ya. Ya, saudara, berikan hati sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, melayani jangan pernah ada kata hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi melayani harus all out sama Tuhan. Supaya apa? Saudara bisa dipercaya. Amin. Saudara, kita buka di Amsal pasal 4 ya. Amsal pasal yang keempat, mari kita buka di sini. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, saudaraku ya. Ini dengarkan baik-baik para orang tua di sini ya. Kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita selanjutnya ya, supaya bisa berkiblat kepada firman Tuhan. Ya, punya hidup harus berpedoman kepada firman Tuhan. Dikatakan begini di Amsal pasal 4, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dengarkan baik anak-anak muda yang saat ini juga mengikuti ibadah online ya. Ini ayat luar biasa, ini firman Tuhan luar biasa. Dengarkan baik ya. Ayat yang kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat yang ketiga, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ayat yang keempat, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu, sekali lagi, biarlah hatimu ya memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Jadi intinya kehidupan ini saudaraku, hati kita itu harus berpegang kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya itu yang harus kita pegang. Amin. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan di ayat yang kedua ini, ya toh, dikatakan yang kedua, karena aku memberikan ilmu. Ya, ilmu itu science, knowledge. Ya.
dan juga dikatakan good doctrine. Doktrin ini bukan sekedar ilmu pengetahuan, tetapi doktrin itu sebuah pedoman yang kuat yang harus kita jalankan dalam hidup ini, saudaraku ya. Ayat 3 dan 4 itu doktrin yang baik, betul? Ayat yang ketiga dan keempat yang tadi kita baca itu adalah doktrin yang baik, ya. Doktrin yang baik yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu hatimu harus berpegang kepada firman. Saudara, ada kisah banyak di dalam Alkitab ini, saudaraku, contoh-contoh ya, kita lihat di Kejadian pasal 2, Kejadian pasal yang kedua, ini kisah tentang Adam. Ya, ini manusia pertama. Ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Perhatikan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk manusia pertama. Sebelum Tuhan menciptakan manusia ini, saudaraku, Tuhan sudah menyediakan semua apa yang dibutuhkan, bahkan yang terbaik. Perhatikan ayat yang 8 sampai ayat yang ke-17 kita baca. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Perhatikan baik, di situ ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Saudara tahu arti daripada Eden? Eden itu pleasure, ya, tempat yang menyenangkan, ya. Eden itu juga luxury atau apa? Kemewahan, tempat yang sangat mewah, ya. Ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu di situ. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedola, dan batu kisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara, betapa luar biasanya tempat itu. Amin. Emas, ya, bedola, batu kisopras, saudara, yang mewah-mewah ada di situ, saudaraku ya. Itu sudah disediakan Tuhan. Ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini dengarkan, saudara, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam, manusia pertama itu. Dikatakan Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, perintah Tuhan jelas, firman Tuhan jelas. Tetapi perhatikan kisah selanjutnya apa yang terjadi. Ternyata Tuhan sudah memberikan kepercayaan besar. Segalanya yang mewah, bahkan tempat yang luar biasa yang tidak ada di muka bumi ini, saudaraku ya. Saya percaya Taman Eden ini ada di tempat sesuatu yang luar biasa ya, dimensi yang berbeda, dimensi ilahi. Saudara bayangkan, saudara ya. Tapi sayang, saudara, manusia ini tidak bisa dipercaya. Karena apa? Mereka tidak berpegang kepada perintah Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan. Sebab itu, saudaraku, tema daripada firman itu, Tuhan tidak minta apa-apa saudara daripada saudara, tapi Tuhan minta hati saudara, hatimu. Amin. Haleluya. Dahsyat ini firman Tuhan, saudara. Kita perlu renungkan lebih dalam lagi ya. Saudara mau dipercaya Tuhan? Saudara mau dipercaya Tuhan? Cek hati saudara. Ya. Mulai sekarang pelayan Tuhan tidak boleh melayani Tuhan dengan asal-asalan. Amin. Sama Tuhan jangan asal-asalan. Jangan diberikan yang ecek-ecek, saudara. Ya, harus ada tanda darah. Amin. Kita harus banyak berkorban.
Ya, kita harus banyak memberi. Kita harus murah hati. Amin, saudara. Ya, jangan saudara hanya minta berkat, datang ke gereja, Tuhan berkatono aku, Tuhan berkatono aku. Ya kan, saudaraku ya. Tuhan sudah berikan semua kepada saudara. Kita hidup ini penuh, hidup dalam kasih karunia, saudaraku ya. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita ini tidak akan selamat, saudara. Ya toh, saudaraku ya. Kita tidak bisa dikatakan menjadi orang yang benar. Saudara kalau hidup dalam kedagingan, saudara mengandalkan kedaginganmu, saudaraku, kepikiranmu secara manusia, saudara percayalah banyak lemahnya, saudara. Amin. Kenapa orang bisa marah? Kenapa orang bisa khawatir? Kenapa orang bisa ketakutan, saudaraku ya? Kalau saya melihat penjelasan dari dokter jiwa, saudaraku ya, saya pernah mendengarkan tentang dokter jiwa, bagaimana, saudaraku, ternyata manusia itu banyak kelemahannya, saudaraku ya. Secara medis atau secara kedokteran, saudaraku ya, itu dibahas ya. Kenapa orang bisa marah, kenapa orang bisa takut, kenapa orang bisa khawatir, bisa depresi, bisa stres. Ya, bahkan tidak hanya orang dunia yang mengalami, tetapi beberapa waktu yang lalu kita mendengar, saudaraku ya, seorang penulis lagu rohani dari Hillsong. Ya, mungkin saudara sudah mendengarkan lagu Hillsong, begitu indah, begitu luar biasa, memberkati kita, saudaraku ya. Seorang penulis, ya, itu bisa meninggalkan Tuhan, betul enggak? Meninggalkan Tuhan, jadi mu'alaf, tidak percaya lagi dengan Kristus Yesus. Saudara bayangkan, bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta, sudah pendeta, saudaraku ya, tetapi dia mati bunuh diri. Ya, kita pasti bertanya, why? Kenapa? Kok bisa? Kan gitu, saudaraku ya. Sebab itu, saudara, ya, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Banyak orang percaya, tapi Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Why? Satu, yaitu Tuhan mau hati kita, sekali lagi hati kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan jelas katakan, maka engkau akan hidup. Amin, saudaraku. Makanya Rasul Paulus ingatkan, saudaraku ya, jangan hidup oleh daging, tapi oleh roh. Saudara, beberapa seminggu yang lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini kita butuh untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin. The third Pentakosta yang ketiga, itu akan dicurahkan habis-habisan hari-hari ini. Saudara harus tangkap itu, ya. Generasi muda, generasi tua, generasi anak, tangkap itu, ya. Tuhan tidak memandang umur saudara, tetapi semua generasi, 3 generasi akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Tuhan tidak pernah main-main, saudara. Dia sudah memberikan nyawanya begitu luar biasa, ya, memberikan nyawanya yang, waduh, saudara, buat apa? Dia sudah berkorban habis-habisan, tapi tidak banyak yang diselamatkan, ya kan? Kan rugi, saudaraku. Amin. Dan inilah saatnya Tuhan pakai Roh Kudus, yaitu rohnya, untuk memenuhi saudara, supaya saudara diperlengkapi dengan kuasa, sehingga engkau bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia yang sekarang ini sedang gelap. Amin. Sebab Tuhan itu terang, dan Dia mau mempercayakan dirinya kepada saudara dan saya. Ya. Makanya persiapkan hati saudara untuk all out sama Tuhan. Amin. Saya pernah memberikan pesan khusus kepada anak-anak muda EOC, Hero of Christ, di GBI Kristus Air Hidup. Saya sebarkan karena saya mendapatkan impresi dari Roh Kudus, dan itu saya harus sampaikan kepada mereka. Don't stop to shining. Jangan berhenti untuk menjadi terang. Saya katakan, cari teman yang mau didoakan. Ya, mungkin kalian saat ini lockdown, tidak sekolah. Bahkan mungkin sekolah melalui gadget, saudaraku. Kemudian saudara mau tidur, bangun, tidur lagi, makan, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Mungkin kayak gitu, saudara. Sudah bertobat, berhenti, amin.
Itu nanti saudara, kalau saudara teruskan bisa jadi orang bodoh loh saudaraku ya. Ya. Don't stop to shining. Jangan berhenti menjadi terang. Amin. Ayo berkarya, karena Tuhan itu mau pakai orang yang rajin, bukan orang yang malas. Perhatikan baik itu. Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada orang yang rajin, yang penuh kreatif, orang yang penuh inisiatif. Ya. Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada orang-orang itu, saudaraku, bukan orang yang malas. Kalau kita berhenti bergerak, saudaraku, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada saudara. Sebab itu mari, yuk cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Amin. Semangat, ya, tepuk kanan kiri. Ayo semangat. Kembali bekerja untuk Tuhan. Amin. Lakukan, saudara. Tuhan tidak minta apa-apa, tapi Tuhan minta hati saudara. Amin. Berpegang pada firman Tuhan. Sekarang cek hidup saudara. Iya toh? Cek hidup saudara. Kalau sudah dipercayakan segalanya, mungkin uang, mungkin pekerjaan, iya kan? Mungkin apa lagi saudaraku ya? Ya, kesehatan, iya kan saudaraku ya? Saudara tidak kena COVID, itu kepercayaan dari Tuhan saudaraku. Ya, jangan sampai kepercayaan itu dicabut. Seperti manusia pertama itu saudaraku ya. Dicabut semua, the pleasure, Eden sudah tidak ada lagi saudaraku ya. Mereka harus kerja keras, seperti kita sekarang ini, kita harus kerja keras. Saudara, betul enggak? Ya, yang seharusnya kita butuh berpegang kepada apa yang Dia perintahkan. Yang seharusnya cukup itu saja. Syarat Tuhan itu tidak banyak. Simple, Tuhan kita simple. Sekarang siapa yang mau saja. Demikian juga dengan ibadah online ini, saya katakan kepada Pak Dadan dan kepada Ibu Esther Ratna, libatkan anak-anak muda. Dan carilah tim yang mau, bukan yang bisa, tetapi yang mau. Karena saudara yang bisa tapi tidak mau itu percuma. Ya, mereka bisa tapi tidak mau, artinya tidak punya hati, saudaraku. Itu percuma. Amin. Sebab Tuhan hanya minta hati. Hanya itu saja. Maka akan dipercayakan lebih. Dan saya percaya Arrow of Christ, anak-anak youth, ya, akan dipercaya lebih oleh Tuhan. Hikmatmu akan bertambah-tambah. Seperti Tuhan Yesus yang masih kecil, Dia bertumbuh dewasa dan bertambah. Demikianlah engkau yang memberikan hati dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin, saudaraku ya. Ya, kita ini ayat yang terakhir, saudaraku ya. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7. Kita buka 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7. Mulai ayat yang ke-7 dan selanjutnya kita baca. Sudah mendapatkan semua? Saya akan bacakan bagi saudara ya. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Perhatikan baik, ku di sini huruf besar. Saudaraku, ini artinya apa? Tuhan sudah memberikan semuanya kepada Daud, saudaraku ya. Dikatakan begini, dirinci loh saudaraku. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Daud ini sudah diberikan Tuhan kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Luar biasa saudaraku ya. Ya, ini kata-katanya Tuhan kepada Daud. Nek dorong cukup tak tambahi saudaraku ya. Ini kekuasaan harta, tahta, wanita, Tuhan sudah berikan semua kepada Raja Daud. Ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, luar biasa. Kisah ini sangat mengenaskan dan sangat menyayangkan. Betul saudaraku ya. Ini dialami oleh Daud. Apa kurangnya Daud saudara? Ya, kasih Tuhan berlimpah-limpah atas Daud.
Bahkan saudaraku ya, hari ini tidak ada yang seperti kasih Tuhan kepada Daud mungkin saudaraku ya. Sebab apa saudaraku ya? Nanti ku tambah nek kurang saudaraku ya. Tapi kenapa? Ya, dia menjadi orang ya yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya jatuh. Ambil istri orang. Ini kalau diukur secara manusia itu dosa yang sangat jahat, betul enggak? Tidak hanya istrinya diambil, suaminya pun, saudaraku ya, dirancangkan untuk dibunuh dalam perang. Betul saudaraku ya? Ini loh saudara. Ini yang dimaksud Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara sadar, saudara menyadari ya, bahwa kita hidup dituntun oleh Tuhan, hidup oleh Roh, saudaraku. Inilah yang saya maksudkan penting. Ya, amin. Jangan sampai kita menghinakan Tuhan. Ya, mengapa engkau menghina Tuhan? Itu saudaraku ya. Ya, renungkan ini baik-baik. Ya. Jangan talenta diperdagangkan. Saya berdoa untuk para pelayan mimbar di tempat ini. Jangan sampai kemampuanmu, talentamu itu diperdagangkan. Ngerti saudara? Ya. Kalau di sini tidak ada. Ya, kalau di sana tuh banyak. Saudara, ada banyak anak-anak muda yang punya talenta luar biasa dalam hal bermusik, saudara. Ya, mereka sudah mulai pasang tarif, saudara. Mereka sudah melihat-lihat ya, wah di sana lebih tinggi. Terus aku tak ke sana aja. Saudara, tanpa disadari, saudaraku, ya kan? Tanpa disadari, mereka sudah memperdagangkan talenta yang diberikan Tuhan. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Dan pastilah Tuhan tidak akan mempercayakan hidupnya kepada mereka. Amin, saudara. Saudara, pintu surga itu sesak, pintu surga itu sempit. Jadi dalam hal melayani pun semua itu ada tanda darahnya. Artinya apa? Kita melayani itu harus berkorban, harus memberi kepada Tuhan. Amin. Memberikan hati kita, segenap hati kita, saudara. Tidak diukur dengan uang. Amin, saudara. Ya, tidak diukur dengan sekedar sebuah amplop begitu, saudaraku ya. Amin. Saudara, terima, kalau diberkati ya diterima. Amin. Asal saudara tidak itu tadi memperdagangkannya. Ya kan? Wah, di situ cuma sedikit, wes jadwalku tak batasi. Nek di sana itu loh lebih besar jadwalnya. Saudaraku, nanti tak penuhi di sana. Kayak gitu. Amin. Saya percaya di sini tidak ada. Ini saya ingatkan kepada saudara semua, jangan perdagangkan talenta saudara. Ya, ada banyak orang yang dipercayakan banyak oleh Tuhan. Ada banyak juga yang tidak bisa dipercaya. Saudara boleh bertanya kepada diri masing-masing kita, siapakah kita ini? Saya yang mana? Amin. Saya yang mana? Itu saudara yang bisa jawab. Saudara, perhatikan baik. Ya, ketika kita setia sampai akhir, maka akan diperhitungkan. Tuhan tidak minta apapun, tapi Tuhan minta hati selagi. Amin. Yang penting melayani, bukan dilayani. Yang setuju katakan amin. Yang terpenting adalah melayani, bukan dilayani. Saudara, itu menjadi moto hidup saya dalam melayani, saudaraku ya. Saya mau melayani, saya tidak mau dilayani. Amin. Haleluya. Itu harus menjadi prinsip. Yang terakhir ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini tadi saya katakan siapa yang setia sampai akhir itu akan diperhitungkan. Perhatikan baik, Matius pasal 1 ayat yang ke-6. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Uria itu tidak mati sia-sia. Amin. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu penuh dengan keadilan. Perhatikan di Matius pasal 1 ayat yang ke-6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ini ayat yang kelima dulu ya. Kemudian ayat yang ke-6, perhatikan. Isai memperanakan Raja Daud, ya. Daud memperanakan Salomo.
dari siapa? Istri Uria. Amin. Nama Uria tidak begitu saja lenyap di Alkitab Perjanjian Lama, tetapi nama Uria muncul di mana, saudaraku ya? Di Perjanjian Baru. Dan dikatakan, saudaraku ya, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, yaitu Batseba, saudaraku ya. Ya, amin. Dan ternyata, saudara, kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, ini adalah rentetan keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi salah satu yang menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus, yaitu siapa, saudaraku? Salomo, anak dari istri Uria. Amin. Dialah tunas Daud itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nama Uria diperhitungkan. Tuhan Maha Adil. Apabila engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tubuhmu, perhatikan baik, Tuhan akan perhitungkan. Kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidup saudara. Amin. Saudara diberkati untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya, saudara, mulai hari ini berkomitmenlah masuk dalam perjanjian Allah, supaya Allah berkomitmen kepada saudara. Tuhan tidak minta apapun, tapi Tuhan minta hatimu. Kalau hatimu berpegang pada firman, maka saya percaya segenap hidupmu akan melakukan, semua karaktermu akan memancarkan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Amin. Semua kelakuanmu, semua yang apa kau perbuat, pasti yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita siapkan, saudaraku ya, roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kita persiapkan bersama-sama. Hiralamaya, sembah dia saudaraku. Dia ada di sini, dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kau dahsyat. Hiralamaya, rasyakararamaya. Mari Roh Kudus kau jama umat Tuhan. Jama umat Tuhan. Jama umat Tuhan. Hiralamaya, rasyakararabaya rarama. Engkau meteraikan dengan tubuh dan darahmu firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini menjadi makanan rohani kami. Oh, makanan bagi roh kami. Sehingga roh kami kuat, Tuhan. Dan kami menjadi manusia yang disempurnakan dan menjadi sempurna. Oh, seturut segambar dan oh Tuhan dengan pribadi Yesus. Itulah Tuhan tujuan hidup kami. Kiralapaya sakararapaya rabarabaya rasikit. Mari kita angkat tinggi, saudara, roti di atas kepala. Kiralapaya rasyakararapaya rasikiralama. Mari saudara kita mengandalkan Tuhan. Biarlah pikiran saudara dibaharui dengan pikiran Kristus. Kiralapaya rasyik, sehingga engkau bisa hatimu berpegang pada firman-Nya. Kiralapaya rasyakararabarabara. Kiralapaya rasyakararabayara. Mari sembah dia, saudara, sembah dia, sembah dia. Oh, haleluya, haleluya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami boleh sembuh. Oleh oh Tuhan kuasa daripada tubuh-Mu, biarlah kami disempurnakan Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita, saudaraku. Holy, holy, haleluya. Terima kasih atas kuasa darah-Mu Tuhan. Tanpa darah-Mu
Kami tidak bisa menjadi apa-apa Tuhan. Kita bukan apa-apa. Terima kasih atas curahan darah-Mu, Engkau sudah menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Engkau sudah membenarkan kami Bapa. Terima kasih kami mau Tuhan, hati kami berpegang terus atas firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, bila Kau meteraikan dengan darah-Mu semua Tuhan, benih ilahi yang kami dapatkan ini. Mari saudara, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hiralama rasyakaralama. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita mengejar Tuhan, ya, kita mulai dengan sungguh-sungguh. Jadi nanti ketika lockdown dibuka, saudara harus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, jangan takut, ya, percayalah di dalam rumah Tuhan. Ketika Tuhan berhadirat, kemuliaan Tuhan turun, ya, yang sakit sembuh. Amin. Bahkan yang berbeban berat, saya percaya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Haleluya.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus-Nya saat ini melingkupi saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terus dilingkupi. Terima damai sejahtera Allah, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Semua usaha pekerjaanmu dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, engkau sudah terima berkat daripada Tuhan. Yang percaya katakan terima, yang sudah terima berkat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya.